Siapa sih mas? Ya Allah. Siapa sih mas? Astagfirullah. Allah. Astagfirullah mas. Astagfirullah. La ilaha illallah. Masya. Siapa sih ini mas? Kayak nenek gitu. iya mas. Hati-hati. Kayak lagi ngeluarin. Astagfirullah. Laki-laki. Astagfirullah. Laki. Astagfirullah. Sabar. Jangan membuat suara. Kayak berubah ya. Astagfirullah. La ilaha. Astagfirullah mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala. Astagfirullah. Ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil-azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wa la quwwata. Meski siapa sebenarnya mas? Ya Allah. Allah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala la haula wa la quwwata. Ya Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim, mas. Ya Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Mas. Hati-hati. Astagfirullah. Mas. Siapa sih mas? Mas kita lebih baik ya. Bamba. Guru kok mas kepribe mas? Atang bekan. Mundur. Gini. Ayo ke sini. Ano apa kok? Hah? Ay, semara ko sih. Tawang sa bubok. Oh. Pakaran dito. Mau ini mah. Masih ada masih murub. Siap marah. Ini tulung kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut nyambok masuk dulu. Assalamualaikum. Kok kenapa?
Tenang. Tenang. Jangan dipaksa, Pak. Sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan yo. Kalau gugut-gugut. Aduh. Kenapa kau teriak-teriak minta tolong? Kaki saya terbakar. Siapa sebenarnya sosok perempuan itu? Kalian dari mana? Dia Nyai Ripa Langgeng. Nyai Ripa Langgeng? Iya. Kenapa dia menyerang di Gondang Wangi? Nah, saya rasa dia bangkit dari kuburnya. Setelah sekian lama sudah menghilang, dia bangkit lagi. Lalu? Saya tidak tahu. Dia membabi buta. Apa saja yang dia lihat dibakar olehnya. Aduh, panas sekali. Ini orang. Udah, Bang. Yang saya tahu Nyai Ripa Langgeng, menurut cerita dari orang tua saya sih dikubur karena mati. Tetapi kayaknya dia bangkit lagi. Jadi selama ini manusia di Gondang Wangi banyak sekali mayat yang bangkit dari kubur. Salah satunya itu Nyai Ripa Langgeng. Tambahan nih sabar. Bayar untuk gue. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak total, setidaknya bisa mengurangi rasa sakit. Pring. Nah, namanya siapa mas? Mas Sudiono. Sudiono. Apa waktu lagi ini nggak bisa menghindar jenengan sih bisa ngasih kebakar seperti itu? Banyak korbannya, Pak? Banyak warga dari Gondang Wangi banyak sekali yang menjadi korban. Terbakar. Iya. Parah mungkin Mbah? Dan itu kolab yo. Parah? Parah leket cara kolab ya. Doanya menghindar yo masih deh. Dan kamera jalan lagi. Udah. Dia marah karena melihat Gondang Wangi seperti itu. Seperti itu gimana maksudnya? Hancur. Tidak seperti yang dia lihat terakhir kalinya. Jadi apa saja yang dia lihat selagi itu masih bergerak seperti makhluk-makhluk lain pasti diserang olehnya. Berarti dia sekarang ngamuk, semua yang ada di Gondang Wangi Ngamuk. dibabat. Benar sekali ngamuk. Apa enggak paham sih mas mau warga ini? Ya kan? Seperti ini manusia. Nyai Ripa Langgeng itu dia salah satu dari sesepuh di Gondang Wangi. Dia yang menjaga di Gondang Wangi. Ya ketika dia bangkit dari kuburnya lalu melihat Gondang Wangi yang seperti sekarang, sudah pasti dia marah. Jadi setelah kehilangan setelah menghilangnya Nyai Ripa Langgeng dan kembalinya malah membabi buta itu. Saya yakin Nyai Ripa Langgeng sekarang dia sedang mencari siapa yang mau rusak Gondang Wangi. Ini sebenarnya cerita yang sebenarnya. Kalau dikutip dari ceritanya Gusti Naryo tadi malam, Nyai Ripa Langgeng itu dimanfaatkan oleh sisi gelapnya, aura gelapnya, aura hitam gelap yang menguasai tubuhnya. Karena aura gelap itu timbul karena bau bangkai yang ada di sumur kan. Tapi kan setahu warga kan setelah menghilangnya Nyai Ripa Langgeng Kembali ngamuk. terjadilah huru-hara atau teror yang disebutkan. Iya. Sebentar, saya tidak pernah melihat kalian di Gondang Wangi tapi tahu cerita Gondang Wangi. Gampang. Kamu gak usah Kun. tahu lah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi malam hari ini tim KC sudah ada di Gondang Wangi untuk menyelesaikan yang ada di Gondang Wangi seperti persetujuan kami dengan Gusti Naryo tadi malam ya teman-teman. Hanya kaki saja. Tapi ini aneh, kenapa kita baru masuk Gondang Wangi tiba-tiba saya bertemu dengan sosok perempuan yang saya tidak tahu itu siapa. Ternyata itu adalah Nyai Ripa Langgeng yang sedang mengamuk. Itu disebabkan karena sudah dilepaskan dari sumur lalu ngamuk. Ya, kita belum tahu Itu penyebab belum aslinya. tahu Ya. itu penyebab pastinya yang Dari intinya kubur mas. iya dari kubur. Intinya semua yang ada di Gondang Wangi itu Babit lah. babit buta lah intinya, sampai banyak korban ini seperti terbakar itu Sejak sendek kala. tadi Iya. jam 6 sore. Ya sekitar jam segitulah. Rumah-rumah yang sudah rusak
Karena mungkin di pikiran Nyai Ripalanggeng sudah tanggung, rusak, mengganggu pemandangan, dibakar sekalian. Padahal masih ada orang yang di dalam. Lah, si Gusti Naryo kemana ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, Mas. Harusnya kan kita pertemuan dengan Gusti Naryo malam ini di sini toh untuk menguras sumur kan? Saya juga tidak melihat yang kau masuk Gusti Naryo, maksudmu siapa? Energinya masih ada. Tolong saya, Pak. Tolong. Siapa lagi nih? Kau kena juga. Tolong. Pan mau itu. Tolong. Wah, ternyata mau. Tolong. Tolong. Aduh. Apa nih? Pegang saya. Korban mana Mas? Tadi yang lebih Tolong. Aduh. Sudah mendingan. Tolongin saya juga sama terbakar sama seperti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tahan saja, tahan saja. Memang perlu, tapi Kau selamat. Selamat. Bagaimana yang lain? Teman kita satu mati. Aduh. Banyak banget lagi. Tolong Mas. Tenang. Ini bangsa manusia ini ternyata tabib. Panas. Perih. Sudiono. Itu siapa lagi teman-teman kamu yang kebakar? Masih banyak di Gondang Wangi. Kalian lihat siapa sebenarnya? Kumpulin aja semuanya. Biar diobati. Kami tidak sempat menolong yang lain. Kami berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kurang dua jadi kurbannya di sana. Nanti bisa diselesaikan ya. Kalian hati-hati. Tolong, nanti bisa kita selesaikan. Yang terpenting semua korban kau kumpulkan. Jadikan satu tempat. Insya Allah nanti akan saya datangi ke tempat di mana korban-korban yang kebakar dijadikan satu. Saya tidak yakin berani masuk ke Gondang Wangi lagi. Takut-takutnya Nyai Ripalanggeng masih berada di sana. Yang bisa kau jangkau saja. Teman-temanmu, keluargamu. Kumpulkan ya. Ya, baiklah. Hati-hati manusia. Ini Ripalanggeng ngamuk. Iya. Dia tidak terima akan terjadi di Gondang Wangi. Terima kasih. Siap. Cepat kumpulkan. Nanti saya akan datangi kalian. Ya. Ayo kita kumpulkan. Cari tempat yang aman. Berarti memang Ripalanggeng itu ngamuk di Gondang Wangi. Karena kalau kesimpulan saya, karena sisi gelapnya masih menguasai tubuhnya. Berarti kan udah sempat dibangkitkan. Berarti sumur itu Sempat berusaha sama Gusti Naryo mungkin berarti Mas. Berarti Gusti Naryo udah mulai bergerak tubuh mungkin. tapi ini seperti ini ya. Dan kabarnya itu artinya. Betul ketemu dulu kan sama kita. Panggil Bapak. Gusti Naryo kan. Ya tujuannya dia apa begini? Nggak kecangkul Mas. Ini udah bisa bilang nanti yang bercampur. Mau ke arah ini saja Mas. Sekarang saya mau pulang ke arah ini saja dulu. Timur berarti ya. Yan. Aduh. Assalamualaikum. Nang. Tuh.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong masuk Pak, Mas. Sabar. Tenang. Sabar, tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sabar. Tenang diri, tenang. Tarik nafas. Itu buang nafas. Malah tambah cong. Sabar. Allah naso istighfar. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Ya, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Gondang Wangi. Hancur langsung, hancur. Itu bagaimana? Nyai Ripa Langgeng datang langsung babi putanang. Siapa yang membangun Nyai Ripa Langgeng? Saya juga tidak tahu, tiba-tiba dongol. Langsung apa diserang, semua diserang. Apa imbas dari serangan ini? Banyak banget korbannya nang, sing pada mati, kaki-kaki. Ibu-ibu, anak-anak nang, sing meluntung kulite, lupas. Gara-gara kebakar gue. Ya pokoknya langsung kipas, semua langsung kebakar. Ada gerak sending kipas. Apa kau lihat gimana Gusti Naryo? Gusti Naryo mati. Ini. Apa yang terjadi pada Gusti Naryo? Gimana ceritanya? Bisa sampai Gusti Naryo mati? Tenang ya ceritanya ya. Jangan Sabar, tenang. Tenang bagaimana lah, semua diserang yuk, tenang. Kami pun tadi sempat bertemu sama Nyai Ripa, makanya jangan tenang ceritanya. Gusti Naryo mati nang. Langsung diserang Nyai Ripa. Berarti Gusti Naryo sempat berhadapan dengan Nyai Ripa langsung. Langsung tekan, langsung nyerang. Sini di depan sumur. Kan memang Mati, Gusti Dos. Naryo. Nyai Ripa datang. Langsung ngincer, datang ke sumur. Langsung disikat. Pula ketemu. Ya Allah. Itu sembelih yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana sedangkan cara menyelesaikan satu-satunya itu dari Gusti Naryo sendiri. Dia yang tahu kuncinya semuanya maksudnya. Sumpah nang mati ini mengenaskan yakin. Ya, malah kok marinya kelayapan. Si primen lamuk. Nah. Jadi korban jen. Tapi memang sempat bertemu. Mabur. Mabur macul. Gimana ini? Seperti ini ya. Kamu minggir dulu dari Gondang Wangi. Kau cari selamat dulu. Nanti saya akan cari solusinya seperti apa. Oh, aku juga belum ketemu lurah belum si Sirtam aku ya baru ketemu, semua panik nang. Iya. Ana si Melayu ngetang, si Melayu semuanya lari. Kau kondisikan badanmu sama teman-temanmu. Kok mana? Ya saya kondisikan badan saya. Kalau masih bisa menolong yang lain yang masih dalam kesusahan, tolong ya. Kerjasamanya maksudnya Yan. Tapi hati-hati nang. Ya. Yang mau terang ku nang. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ayo melaku. Mari Dimas. Penting. Ayo melu Pak. Hentikan perjalanan kalian manusia. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketuaan ini? Celaka. Masalah besar terjadi di Gondang Wangi. Apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya itu ketuaan ini? Jadi seperti ini manusia. Gusti Naryo sudah menemui saya dan meminta bantuan kepada saya. Gusti Naryo pula sudah menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia memiliki tujuan untuk menghentikan apa yang terjadi di desa Gondang Wangi ini. Ya tadi malam sudah berbicara denganku. Lalu Gusti Naryo mengembalikan kitab
di mana kitab itu yang dulu diminta oleh Gusti Naryo. Mas Tangin. Dan setelah itu, Gusti Naryo meminta bantuan kepada saya untuk membersihkan sumur yang ada di desa Gondangwangi ini dari jasad-jasad yang pernah dibuang di dalam sumur itu. Saya mengerahkan beberapa warga untuk membantunya. Dan pada saat melakukan pembersihan itu, tiba-tiba Nyai Palanggeng bangkit manusia. Nyai Palanggeng keluar dari dalam sumur dan membabi buta menyerang kita semuanya yang ada di situ. Berarti lepas kontrol. Benar sekali. Saya tidak tahu bagaimana cara Gusti Naryo untuk membangkitkan ataupun mengeluarkan Nyai Palanggeng dari dalam sumur itu. Saya tidak mengetahuinya. Yang jelas, setelah kita memulai pelakuan pembersihan yang ada di dalam sumur itu, Nyai Palanggeng marah besar, membabi buta menyerang apa yang ada di sekelilingnya. Dan hal yang paling parahnya adalah Gusti Naryo mati terkena serangan dari Nyai Palanggeng. Padahal dia yang mengetahui kunci-kunci untuk menyelesaikan di Gondangwangi malah lebur lebih dahulu. Gusti Naryo bercerita kepada saya, langkah yang harus kita lakukan pertama untuk menghentikan teror yang ada di desa Gondangwangi adalah membersihkan sumur yang ada di desa Gondangwangi, yaitu sumur berdarah itu, dari jasad-jasad yang pernah dibuang di dalam sumur itu. Seperti ini, Tuan Adini. Gusti Naryo semalam itu bercerita kepada saya. Jadi sebenarnya Gusti Naryo memainkan Gondangwangi dengan memanfaatkan kekuatan dari Nyai Palanggeng. Nyai Palanggeng memang memiliki sebuah kekuatan yang dahsyat dan hebat untuk menjaga di Gondangwangi. Akan tetapi Nyai Palanggeng itu anti dengan sebuah bau, di mana ketika Nyai Palanggeng mencium bau busuk dari bangkai, berarti bau bangkai ya, secara terus menerus aura gelapnya, aura hitamnya akan menguasai tubuhnya sehingga tidak sadarkan diri serta membabi buta. Itu yang saya dengar cerita dari Gusti. Jika memang itu adalah langkah yang harus kita lakukan, berarti benar. Mau tidak mau, kita harus membersihkan sumur itu sebersih mungkin agar tidak ada jasad-jasad yang tertinggal di dalam sumur itu. Itu yang satu. Yang kedua, Nyai Palanggeng sekarang posisi udah di luar sumur. Iya atau tidak? Benar sekali. Oh, saya ingat pesan yang kedua. Cara mengembalikan Nyai Palanggeng seperti sedia kala dengan cara mengingatkan kenangan-kenangan agar bisa pulih seperti sedia kala. Seperti orang hilang ingatan, kita pancing-pancing sebuah kenangan-kenangan yang mengesankan sehingga dia itu bisa berpikir atau kembali seperti semula pikirannya. Memperalat daya ingat berarti itu ya. Lalu bagaimana caranya mengingatkan atau apakah pernah terjadi suatu kejadian yang membuat Gondangwangi merasa senang atau apa itu? Tidak. Nyai Palanggeng adalah sosok makhluk yang jarang berbaur, akan tetapi dia bisa dan selalu ada untuk membantu kita semuanya. yang tahu itu Badoh. Seperti ini saja manusia. Saya memiliki cara. Ini diterima atau tidak. Kalian dan Badoh, bagaimana cara kalian memancing Nyai Palanggeng agar menjauhi sumur itu? Dan sebisa mungkin, saya dan para warga akan membersihkan sumur itu secepat mungkin agar tidak ada bangkai yang di dalam sumur itu. Baiklah, saya akan menemui Badoh malam ini. Saya ingin menanyakan apa saja kenangan-kenangannya. Lalu Badoh sebagai umpan kita yang terdepan untuk mengingatkan Nyai Palanggeng. Yang terpenting, posisinya Nyai Palanggeng dengan sumur itu jauh. Benar sekali manusia. Agar saya dan para warga dapat membersihkan sumur itu dari jasad-jasad yang sudah pernah dibuang di dalamnya. Baiklah, kita kerjasama. Kau lakukan itu menunggu instruksi dari saya.
takutnya nyeri palangnya masih ada di sekitar situ. Baiklah, terima kasih banyak. Saya akan berbicara dengan para warga terlebih dahulu untuk berhati-hati. Kalian juga harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini badan. Kalau bingung kan bang, cepet terkenal. Bingung. Ini oleh batu itu kali batu. Itu bener bah, itu belingnya. Gede. Iya mas bener loh, belingnya. Ini aku pandang ya. Tuh udah mau nusuk. Pandang ya. Mereka terkotor ya. Ini kan pembunuhnya apa? Membunuhnya apa? Kayak minyak telur. Bayi. Itu berapa gun? Ngebul. Ini matang kamera ini. Iya, tipis mbah. Badoh. Kamu mau manggilmu Badoh? Oh. Jangan lu tekanan tiba-tiba mau keti. Bapak banyu. Orang-orangnya beri mas. Badoh. Ini dong. Kayak apa? Bang. Ini mbah. Doh, telur doh. Ih, pura-pura mbah. Doh, telur doh. Pura-pura. Oh, nak sana. Buang gitu. Doh, di atas mbah, enggak ada. Iya. Sini toh. Oh, udah cokan merinding nih jadi merem. Sama. Keram brimbo. Ada es nih. Ini BM-nya cek. Duduklah. Ada mesinnya bikin. Tempat itu sih mas. Ganti mangan ya mbah. Mana lemah apa? Ingus penggele. Apakah sudah tahu? Bahwasanya nyeri palangnya sekarang sudah pagi dari sumur itu. Ayo, apa toh? Kenang toh? Punten ya, Bocah. Apa yang kau katakan barusan? Apakah benar? Nyeri Palanggeng sudah kembali. Benar, Badoh. Dia sekarang keluar dari sumur. Tetapi dia belum menyadarkan diri dikarenakan seluruh kekuatannya dikuasai oleh sisi gelap dari Nyeri Palanggeng. Gimana Nyeri Palanggeng sekarang? Itu membahayakan bagimu. Saya ingin Nyeri Palanggeng kembali seperti dulu. Seperti ini, Badoh. Kau tenangkan dulu. Ya, tenangkan dulu. Saya akan ceritakan. Apa yang
harus saya lakukan untuk mengembalikan Nyiri Palanggeng? Seperti ini. Kok jangan sekali-kali mendekat terlebih dahulu, karena Nyiri Palanggeng pasti tidak akan mengenalmu. Seluruh kekuatannya dikuasai oleh aura gelap yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tetapi yang bisa mengembalikan ini semua itu adalah dirimu, Paco. Bagaimana caranya agar aku bisa mengembalikan apa yang sudah tidak dimiliki oleh Nyiri Palanggeng? Nyiri Palanggeng bisa kembali ingatannya dengan cara kau memancing ingatan kenangan-kenangan yang pernah kau lalui berdua. Jika seperti itu, maka saya harus menemuinya. Saya harus berhadapan dengannya. Iya, tapi jangan terlalu dekat. Apa kau masih ingat kenangan-kenangan apa saja yang pernah kau lalui bersama Nyiri Palanggeng? Banyak sekali kenangan-kenangan yang sudah kami lakukan bersama Nyiri Palanggeng. Tapi kenangan yang seperti apa yang bisa mengembalikan Nyiri Palanggeng? Tentunya kenangan yang mengesankan. Mungkin pernah melakukan hal apa bareng Nyiri Palanggeng, terus kau ketawa-ketawa bahagia. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Seperti setelah saya dan Nyiri Palanggeng berhasil menyelesaikan misi, tentunya kami berdua pulang dengan gembira. Kami berdua berjalan ke tempat kerajaan Rimokso berdua dengan riang gembiranya. Lalu apa lagi? Kau masih mengingat betul apa saja kenangan-kenangannya? Yang jelas, banyak sekali kejadian di mana saya dan Nyiri Palanggeng menghabiskan waktu berdua di dalam kediamannya ataupun di rumahnya. Baik, jika seperti itu, apakah rumahnya dengan sumur berjarak jauh, Paco? Mengenai jarak rumah dengan sumur yang ada di desa Gondangwangi, tidaklah terlalu jauh, akan tetapi ada di seberang sumur itu.